A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz kana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat serta hidayah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan berupa nikmat iman, nikmat banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menghirup udara ini dengan segar tentunya. Salawat berikan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, motivator kita, suri teladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di sini aneh akan menyampaikan sedikit kultum tentang rasa syukur yang harus kita ucapkan yang harus kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu arti syukur itu. Syukur adalah rasa terima kasih kita atau rasa wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berupa rahmat ataupun rezeki yang telah diberikannya tentunya dengan ikhlas untuk kita. Jadi di sini sebagai wujud terima kasih ya kita harus bukan hanya mengucapkan tapi juga dengan melakukan tindakan. Tindakannya itu apa? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang tentunya diridhoinya, yang tentunya yang tidak dilarangnya, dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Baik, dan rasa syukur itu tidak jauh-jauh kita untuk mengetahuinya dari sekitar kita dulu, ya pada diri kita dulu misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wajah berupa wajah kita kan, kita harus bersyukur. Bersyukur dalam artian kita harus terima. Inilah kita. Karena yang Allah berikan ini insya Allah adalah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita, yang juga tentunya akan bermanfaat untuk kita. Dan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 di mana yang tadi Anda sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya akan ditambah. Masya Allah, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kalau kita bersyukur, kalau kita terus berterima kasih atas yang telah Dia kasih. Itu kita sesama manusia saja, misalnya ada kawan kita, teman kita yang memberi, ya tentunya kita mengucapkan rasa terima kasih. Maka dengan terima kasih itu insya Allah maka akan banyak sekali yang mengasih lagi. Begitu juga dengan Allah. Barang kita bersyukur, kita melakukan apa yang diperintahnya, kita melakukan apa yang diperintahkannya, dan kita menjauhi larangannya, tentunya kita akan ditambah gitu nikmatnya. Dan lanjutannya, wal in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya, tentu azab yang pedih akan menimpanya. Sungguh na'udzubillahi min zalik. Sangat rugilah kita kalau kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Banyak sekali, baik itu nikmat kesehatan,
nikmat, tentunya nikmat iman, nikmat Islam yang tentunya yang pertama sekali untuk kita syukuri. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap banyak sekali nikmat yang telah diberikannya. Dan misal kita mempunyai kendaraan mobil, kita harus bersyukur karena masih ada yang di bawah kita, yang masih banyak orang yang mengendarai motor. Jadi kita wajib bersyukur. Dan begitu pula yang mempunyai kendaraan bermotor, itu juga wajib bersyukur. Karena kenapa? Masih banyak orang di sekitar kita yang tidak mempunyai motor, dan mereka bahkan berjalan untuk misalnya kuliah atau sekolah. Dan untuk yang berjalan kaki juga itu wajib bersyukur. Karena kenapa? Dia masih mempunyai kedua kakinya untuk berjalan, sedangkan masih banyak sekitaran kita yang tidak mempunyai kaki, yang tidak bisa berjalan kemana saja seperti yang mempunyai kaki ini. Dan yang terakhir ini, yang tidak mempunyai kaki juga ya wajib bersyukur. Karena kenapa? Masih bisa menikmati dunia ini walaupun tanpa kaki. Walaupun tanpa kaki, masih bisa melihat betapa indahnya dunia ini, betapa luar biasanya dunia ini yang Allah ciptakan. Dan tentunya yang bisa melihat itu pun wajib bersyukur. Karena kenapa? Masih banyak sekitaran yang belum bisa melihat, atau bahkan yang tentunya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur atas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang telah Allah ciptakan tubuh kita ini dengan sempurna, telah Allah jadikan kita manusia yang tentunya kita harus pandai bersyukur. Karena dengan itu kita bisa karena dengan itu nikmat yang Allah berikan akan ditambah tentunya. Maka rugilah kita kalau kita tidak bersyukur. Karena dengan kita tidak bersyukur sesuai dengan ayat tadi, maka azab yang pedih akan menimpa kita. Sehingga misalnya kita ada barang, ya tentu misalnya kita tidak bersyukur, maka ya akan berkurang harta yang kita miliki. Tetapi insya Allah dengan kita bersyukur, maka apa yang kita miliki akan bertambah terus. Apa yang kita inginkan maka akan Allah kabulkan dengan kita bersyukur, yaitu atas berterima kasihnya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kultum ini. Jadi intinya ya kita harus pandai-pandai bersyukur. Dalam artian bersyukur bukan hanya di mulut saja, tetapi dengan melakukan tindakan, yaitu melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Perintahkannya banyak, tentu saja ya sholat 5 waktu tentunya, berpuasa, zakat, dan lain-lain. Untuk menjauhi larangannya juga banyak, yaitu menghindar yang namanya zina, menghindar yang namanya ya keburukan. Dalam hal kecil yaitu membuang sampah sembarangan, itu juga menghindari yang namanya menghindari apa yang telah dilarangnya. Baik, cukup sekian kultum pada hari ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kata salah, ana mohon maaf. Pada Allah ana mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.